Hari ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian hidup dari seseorang yang hidupnya diubah oleh Tuhan. Kita sambut Lee Jong Hun, seorang yang tadinya ada di boy band. Lee Jong Hun bukan pemimpinnya Korea Utara, saudaraku. Dan Moa, lihat bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka. Hari ini izinkan dia, Yesus, mengubah, membebaskan kita dari setiap dosa dan juga maut. Siapa mau diubah Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan. Haleluya. Selamat datang Moa. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh ya, annyeonghaseyo, Mister. Silakan. Ya. Shalom. Kecil banget. Kayaknya kurang semangat. Ya. Kalau suaranya kurang besar nanti utangnya makin bertambah. Jangan dong ya Pak. Kalau suaranya keras utangnya lunas gitu coba, maksud saya. Coba. Shalom. Ya Luar kan? biasa. Giliran ngomong duit ya takut kan. sama utang. Iya semuanya shalom, apa kabar? Saya Lee Jong Hun, istri saya Moa. Hari ini kita happy banget kita bisa berada di sini. Dan juga kita ingin sharing-sharing dikit-dikit ya. Iya benar banget. Pertama-tama saya thank you dulu ya buat pemain musik di belakang selalu ngiringin kita. Dan Pastor Lukas dan istri juga yang udah mengundang kami di BMC juga. Terima kasih buat jemaat yang ada di sini mau mendengarkan sharing kita. Mungkin ada satu ayat firman Tuhan dulu yang saya pengen share. Di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya ayat ini tuh berbicara bahwa rencana Allah itu mengubah, gak cuma hidup saya ternyata. Pasangan saya, terutama suami saya ini luar biasa, yang dulunya kalau saya share, mungkin nanti ada ya episode berikutnya supaya kita bisa diundang lagi ya Pastor. Amin, amin. Oh iya, besok juga masih ada loh, jangan lupa. Jadi kalau mau cerita tentang kebiasaan, karena memang dari orang Korea itu habitnya mereka itu keras kan, karena mungkin kebiasaan atau alkoholik itu tuh udah biasa, kulturnya mereka memang gitu. Waktu pertama saya tahu suami saya ini orangnya keras, pokoknya kalau senggol dikit bacok. Itu istilahnya ya, istilah Jakartanya ya, senggol dikit bacok. Tapi di situ sebenarnya sebelum saya menikah dan mengenal suami saya, sebenarnya saya sudah tahu karakternya. Cuman biasalah ya, namanya kalau lagi pacaran tuh semua dibutakan. Udahlah pasti bisa kok, orangnya pasti bisa berubah. Pokoknya ntar Tuhan ubahkan dengan gampangnya. Tapi ternyata perjalanan itu gak segampang yang dilihat. Nah dari perubahan-perubahan dia sampai bisa naik atas mimbar, itu sih kemuliaan sama Tuhan sih. Sampai dia bisa berubah, nanti mungkin bisa share sesuatu. Ya, gimana Anda diubahkan Tuhan? Silakan. Ya, jadi saya sempat cerita di ibadah pertama, saya dilahirkan di keluarga yang sangat tough, ya sangat nggak punya. Jadi saya hidupnya itu bertumbuh dengan penuh kekerasan dari kecil. Kalau kalau nggak mau dipukulin, saya harus pukul. Saya nggak mau dibully, saya harus jadi keras. Jadi daripada dia mengejek saya pukul duluan biar saya nggak diejek. Terlahir seperti itu. Dan makin hari saya makin bertumbuh, saya cuma bilang gini. Ternyata uang itu nomor satu. Siapa yang di sini nggak suka uang? Semua suka duit kan? Terutama saya juga ya, setan Korea satu ini suka banget sama duit. Karena dari keluarga kita karena nggak punya duit, kita harus pisah dengan orang tua, harus makan pun susah mikir, bahkan kita tinggal di gudang. Saya dulu impiannya adalah rumah punya jendela dan kamar mandi di dalam. Karena saya kalau mau kamar mandi harus keluar, jalan 3 menit karena kita harus sewa toilet orang lain. Jadi saya hidup cuma memikirkan satu, yaitu uang. Pokoknya saya ingin punya duit banyak, mau dengan segala cara. Mau dengan cara yang negatif, mau dengan cara yang licik. Yang penting saya ingin cari duit. Makanya pas saya berkarir, saya nggak melihat orang lain. Ketika orang lain itu tidak bisa kasih saya uang, saya tidak akan menganggap. Kalau ketika orang itu tidak bisa memberikan saya kerjaan, jangan berharap saya mau bicara dengan orang itu. Ketika orang itu tidak bisa kasih keuntungan kepada saya tidak akan
melirik dia, bahkan omong sama dia, tidak akan. Segitu sombongnya saya. Dan saya pikir ketika saya punya uang banyak, saya pasti bahagia. Karena saya tidak perlu mikirkan uang, makan lagi, barang lagi. Luar biasanya ya, saya tanpa punya Tuhan Yesus saya bisa memiliki semua waktu itu. Dari boyband, dari sitcom, jadi host, MC di Inbox, dahsyat, dimanapun, Ibu Laga dimanapun, uangnya mengalir tanpa punya Tuhan Yesus. Makanya saya makin gak pernah dekat sama Tuhan Yesus. Saya beli rumah di daerah Jakarta yang mahal. Mobil semua yang saya pingin, mobil sport dari mobil, saya beli semua. Tapi anehnya, saya gak pernah sekalipun bahagia. Kayak rasanya kurang terus dan saya memiliki dua sifat yang jelek, yaitu alkoholik sama insom. Alkoholik itu saya kalau gak minum, saya gak bisa tidur. Dan insom itu saya bisa, jam berapa aku tidur biasanya? 4. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi tapi jam 5 harus bangun buat kerja. Jadi tiap hari muka saya kusam. Ya memang kelihatan glowing karena pedangnya tebal ya. Jadi sebenarnya tiap hari pikiran saya itu stres. Misalkan besok satu hari gak ada kerjaan, saya kayak terasa mau mati. Wah takut aku miskin lagi gimana ya, takut gak ada kerjaan lagi gimana ya. Jadi kelihatan di luar TV atau di luar orang lain ketemu saya, kelihatan saya bahagia. Saya ketawa, saya membuat jokes. Tapi dalam hati saya, pikiran saya, kalau saya di rumah, saya berapa kata saya omong? Paling 2-3 kata. Iya, 50.000 kata dari istri saya. Oh iya. Jadi saya kalau bisa di rumah sebisa mungkin diem dan sensitif. Jadi kalau disenggol dikit saya pasti marah. Misalkan dia ganggu dikit, bisa gak diam? Saya teriak. Karena saya gak merasa bahagia. Padahal saya udah memiliki apa yang saya mau. Tapi beberapa ya percobaan, beberapa tantangan datang dalam hidup saya. Contoh, saya bangkrut dalam karir saya karena saya terlalu sombong. Kemarin COVID juga. Anehnya, saat saya punya sesuatu, saya ingin jaga terus kayak kerjaan, uang. Saya gak bahagia. Tapi ketika saya kehilangan dan dia mengajarkan saya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Jadi mau kita kaya, gak kaya, tetap Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan saya sempat ngomong sama dia, kok Tuhan ini jahat ya? Saya udah pelayanan, saya udah perpuluhan, saya sudah gereja tiap minggu. Kok saya bikin masih susah, masih gak bahagia, bahkan saya harus masih mikirin utang. Income saya besar sekali, tapi outcome saya lebih besar dari itu. Jadi saya tiap bulan memikirkan bayar, tiap bulan memikirkan syuting, tiap bulan memikirkan anak-anak saya punya 4 putri. Sekolah itu ternyata mahal sekali kan. Jadi tiap hari itu gak ada kebahagiaan. Tapi ketika dia bilang, jangan kejar duit. Beb, kejar duit gak ada habisnya. Saya dari situ sedikit belajar, oh ya udah relax dikit. Saya mulai pelayanan lebih pakai hati. Memang besok gak ada kerjaan, ya positive thinking. Ya mungkin Tuhan izinkan saya istirahat. Lama-kelamaan meskipun saya gak ada kerjaan, mungkin masih ada utang, masih harus memikirkan sekolah-sekolah anak. Tapi gak pernah stres dulu. Bisa tidur. Ya gak total saya berhenti tapi udah gak alkoholik. Dan yang paling penting adalah saya bahagia loh. Betul, uang gak sebanyak dulu. Gak terkenal dulu. Gak segantung dulu. Karena apa kan, usia saya kan udah 37 tahun. Dulu kan masih 20-an, ceweknya banyak. Sekarang kan udah punya security yang satu yang ini. Jadi saya semakin dekat sama Tuhan. Meskipun uang gak ada, oh ya udah. Pasti Tuhan kasih jalan. Dan misalkan besok gak ada kerjaan pun, ya sudah berarti saya ada waktu lebih dengan istri saya atau anak-anak saya. Positive thinking aja. Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Kalau saya dulu pikir cuman uang, mungkin saya gak pelayanan ke sini. Kalau saya di Jakarta per hari mungkin saya bisa menghasilkan duit lebih dari itu. Tapi kejar duit mau sampai kapan? Mau kejar karir sampai kapan? Kalau kita gak dekat sama Tuhan percuma. Usia kita makin tua pasti karir kita turun.
uang kita juga makin tipis. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, nggak ada duit pun bahagia. Jadi saya singkat cerita, sekarang saya mau kondisi saya, keuangan saya seperti apa. Saya sekarang bisa tidur nyenyak, bisa nggak minum alkohol, dan bisa happy-happy dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu ini luar biasa. Dan ada sedikit sharing juga dari istri saya juga ya. I love you, I love you. Jangan lupa ya kasih uang saku ya. Oh gitu ya. Soalnya semua uang saya itu titip dia. Jadi saya ke uang pulsa saya itu 181.000 rupiah. Bapak jadi curhat loh di sini Pak. Kalau dia nggak izin saya nggak punya pulsa. Oke, lanjut. Ya, saudara percaya nggak? Bukan cuman kekuatan kita itu bisa bertahan sampai hari ini. Karena kekuatan Tuhan yang membuat kita itu bisa bertahan dan kita bisa melewati masalah dalam hidup kita. Mau masalah keuangan, masalah keluarga, hubungan suami istri, apapun. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia suka negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kapan ya waktunya? Tuhan jawab. Padahal waktu yang tepat itu Tuhan akan berikan sesuai kebutuhan kita. Ada amin? Ada sebuah lagu mengatakan bahwa hanya dengan kekuatan yang ada daripada Tuhan, kita itu mampu bertahan. Ada amin saudara sekalian? Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Tuhan memberkati. Thank you.